Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan kesehatan yang telah dilimpahkan kepada kita. Dan izinkan saya berterima kasih kepada Bapak Abdurrahman Maulana Yusuf SEMSC atas segala waktu dan arahan agar kami bisa menyelesaikan proyek ISAK 35 ini. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Ega Richard Efraim Mongan. Yang kedua ada Gina Nurhania. Yang ketiga ada Christina Novianti. Dan yang keempat ada Maria Helena Sabe. Semoga hasil kerja dari kelompok kami ini dapat bermanfaat bagi kita. Transaksi Yayasan Budi Bakti pada periode Januari 2023. Transaksi bank pertama, 1 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima donasi sebesar 150 juta tanpa batasan. Ayat jurnalnya adalah kas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 150 juta. Pada tanggal 2 Januari, Yayasan Budi Bakti menerima donasi sebesar 70 juta untuk pemeliharaan gedung sekolah dan gedung rumah sakit. Ayat jurnalnya adalah kas pada kontribusi terbatas sebesar 70 juta. Selanjutnya, pada tanggal 4 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menggunakan 35 juta dari dana terikat pada tanggal 2 Januari untuk pemeliharaan gedung. Jurnalnya, kontribusi terbatas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 70 juta dan beban pemeliharaan kas pada kas sebesar 35 juta. Selanjutnya, pada tanggal 7 Januari, Yayasan Budi Bakti menerima hibah aset tetap berupa komputer senilai 160 juta. Ayat jurnalnya adalah peralatan pada tanpa batasan hibah sebesar 160 juta. Selanjutnya, pada tanggal 8 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti membeli AC sebesar 15 juta secara kredit. Ayat jurnalnya adalah peralatan pada utang sebesar 15 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 9 Januari 2023, Pemda memberikan bantuan sosial sebesar 10 juta untuk pemeliharaan peralatan. Ayat jurnalnya adalah kas pada kontribusi terbatas sebesar 10 juta. Lalu, pada tanggal 10 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima kontribusi anggota sebesar 10 juta tanpa batasan. Ayat jurnalnya adalah kas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 10 juta. Transaksi selanjutnya, pada tanggal 11 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menggunakan 10 juta dari dana terikat pada tanggal 9 Januari 2023 untuk pemeliharaan peralatan. Ayat jurnalnya adalah kontribusi terbatas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 10 juta dan beban pemeliharaan pada kas sebesar 10 juta. Pada tanggal 12 Januari 2023, Yayasan menggunakan 10 juta dari dana tanpa batasan untuk program pendidikan. Jurnalnya adalah beban program pendidikan pada kas sebesar 10 juta. Pada tanggal 13 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima donasi secara tunai sebesar 300 juta tanpa batasan. Ayat jurnalnya, kas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 300 juta. Pada tanggal 15 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menggunakan 270 juta rupiah dari dana tanpa batasan untuk membeli ambulan.
Ayat jurnalnya adalah peralatan pada kas sebesar 270 juta. Pada tanggal 16 Januari, Yayasan Budi Bakti menerima piutang janji tanpa syarat sebesar 6 juta. Dana akan diberikan pada tanggal 24 Januari 2023. Jurnalnya adalah piutang pada kontribusi tanpa batasan sebesar 6 juta. Pada tanggal 17 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti membuat kegiatan bazar dengan pengeluaran sebagai berikut. Biaya cetak brosur 500 buah sebesar 1.500.000, biaya transportasi lokal ke bazar sebesar 500.000, biaya sewa lokasi bazar sebesar 5 juta. Jurnalnya adalah beban cetak brosur sebesar 1.500.000, beban transportasi lokal 500.000, beban sewa 5 juta, pada kas sebesar 7 juta. Tanggal 18 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti mengeluarkan dana sebesar 50 juta dari dana tanpa batasan untuk kegiatan acara Disnatalis Yayasan Budi Bakti. Jurnalnya adalah beban kegiatan pada kas sebesar 50 juta. Pada tanggal 19 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menggunakan dana tanpa batasan sebesar 10 juta untuk menyewa tempat yang digunakan acara Disnatalis Yayasan Budi Bakti. Jurnalnya adalah beban sewa pada kas sebesar 10 juta. Pada tanggal 20 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima hibah perlengkapan berupa alat tulis sebesar 1 juta. Jurnalnya adalah perlengkapan pada tanpa batasan hibah sebesar 1 juta. Pada tanggal 21 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima alokasi dana sebesar 100 juta dari pemerintah daerah dan 150 juta dari pemerintah pusat untuk mendanai kegiatan operasionalnya. Jurnalnya adalah kas pada tanpa batasan alokasi dana pemerintah pusat dan tanpa batasan alokasi dana pemerintah pusat. Kas 250 juta pada 100 juta dan 150 juta. Tanggal 22 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti membayar gaji karyawan sebesar 30 juta. Jurnalnya adalah beban gaji karyawan pada kas sebesar 30 juta. Pada tanggal 24 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menerima piutang yang telah dijanjikan pada tanggal 16 Januari 2023. Ayat jurnalnya adalah kas pada piutang sebesar 6 juta. Tanggal 25 Januari, Yayasan Budi Bakti membeli perlengkapan dekorasi sebesar 5 juta dari dana tanpa batasan. Ayat jurnalnya adalah perlengkapan pada kas sebesar 5 juta. Tanggal 26 Januari, Yayasan Budi Bakti menggunakan sisa dana terikat pada tanggal 2 Januari 2023 untuk pemeliharaan gedung rumah sakit. Ayat jurnalnya adalah beban pemeliharaan pada kas sebesar 35 juta. Tanggal 27 Januari, Yayasan Budi Bakti menerima donasi sebesar 500 juta untuk membeli bus. Ayat jurnalnya, kas pada kontribusi terbatas sebesar 500 juta. Pada tanggal 30 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti menggunakan 300 juta dari dana terikat untuk membeli bus. Ayat jurnalnya adalah kontribusi terbatas pada kontribusi tanpa batasan sebesar 300 juta dan peralatan pada kas sebesar 300 juta.
Pada tanggal 31 Januari 2023, Yayasan Budi Bakti mengadakan penggalangan dana dengan penjualan snack senilai 3 juta tanpa batasan. Jurnalnya adalah kas pada tanpa batasan pendapatan penggalangan dana sebesar 3 juta. Adapun transaksi yang terjadi pada tanggal 31 Januari 2023 juga, yaitu Yayasan Budi Bakti menerima pembayaran sewa gedung training center dari PT Cindara untuk 30 hari sebesar 30 juta tanpa batasan. Jurnalnya adalah kas pada tanpa batasan pendapatan sewa gedung sebesar 30 juta. Untuk buku besar dan laporan-laporan keuangan akan dilanjutkan oleh teman-teman saya. Selanjutnya masuk ke buku besar, di mana buku besar tersebut didapat dari ayat jurnal. Jika saldo akun berada di debit, maka saldo akhir berada di debit. Selanjutnya, jika saldo akun tanggal berikutnya berada di debit, maka saldo akhirnya ditambah. Namun, jika saldo akunnya berada di kredit, maka saldo akhirnya dikurang. Berikut adalah buku besar yang telah kami buat. Akun kas pada tanggal 1 Januari 2023 terdapat saldo di debit sebesar 150 juta rupiah, sehingga saldo akhir akun kas berada di debit sebesar 150 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 2 Januari 2023 terdapat saldo di debit sebesar 70 juta rupiah, sehingga saldo akhir pada tanggal 1 Januari ditambah sebesar 70 juta rupiah menjadi 220 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2023 terdapat saldo di kredit sebesar 35 juta rupiah. Sehingga saldo akhir pada tanggal 2 Januari dikurang sebesar 35 juta rupiah menjadi 185 juta rupiah. Maka untuk selanjutnya caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan. Sehingga total saldo akhir kas pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 567 juta rupiah. Selanjutnya itu ada piutang, di mana saldo akhir piutang pada tanggal 24 Januari 2023 sebesar 0 rupiah. Next, ada perlengkapan, di mana saldo akhir perlengkapan pada tanggal 25 Januari 2023 sebesar 6 juta rupiah. Selanjutnya ada peralatan, di mana saldo akhir peralatan pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar 745 juta rupiah. Selanjutnya ada utang, di mana saldo akhir utang pada tanggal 8 Januari 2023 sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya, tanpa batasan pendapatan penggalangan dana, di mana saldo akhirnya pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 3 juta rupiah. Selanjutnya, tanpa batasan pendapatan sewa gedung, di mana saldo akhirnya pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada kontribusi terbatas, di mana saldo akhirnya pada tanggal 31 Januari 2023 sebesar 200 juta rupiah. Selanjutnya ada kontribusi tanpa batasan, di mana saldo akhirnya pada tanggal 30 Januari 2023 sebesar 1.046 juta rupiah. Selanjutnya ada beban gaji karyawan, di mana saldo akhirnya pada tanggal 22 Januari 2023 sebesar 30 juta rupiah. Selanjutnya ada beban sewa, di mana saldo akhirnya pada tanggal 19 Januari 2023 sebesar 15 juta rupiah. Selanjutnya ada beban brosur, di mana saldo akhirnya pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar 1.500.000 rupiah. Selanjutnya ada beban transportasi lokal, di mana saldo akhirnya pada tanggal 17 Januari 2023 sebesar 500.000 rupiah.
Selanjutnya pada beban pemeliharaan gedung, di mana saldo akhirnya pada tanggal 26 Januari 2023 sebesar 70 juta rupiah. Selanjutnya ada beban pemeliharaan peralatan pada tanggal 11 Januari 2023 sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada beban program pendidikan di mana saldo akhirnya pada tanggal 12 Januari 2023 sebesar 10 juta rupiah. Selanjutnya ada beban kegiatan di mana saldo akhirnya pada tanggal 18 Januari 2023 sebesar 50 juta rupiah. Selanjutnya tanpa batasan hibah di mana saldo akhirnya pada tanggal 20 Januari 2023 sebesar 161 juta rupiah. Selanjutnya, tanpa batasan alokasi dana pemerintah daerah di mana saldo akhirnya pada tanggal 21 Januari 2023 sebesar 100 juta rupiah. Selanjutnya, tanpa batasan alokasi dana pemerintah pusat, saldo akhirnya pada tanggal 21 Januari 2023 di mana terdapat 150 juta rupiah. Selanjutnya kita masuk ke laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri dari aset, liabilitas, dan aset neto. Liabilitas diambil dari utang sebesar 15 juta rupiah, sehingga total liabilitas sebesar 15 juta rupiah. Aset neto diambil dari surplus laporan penghasil konversif yang terdiri dari kontribusi terbatas sebesar 200 juta rupiah dan kontribusi tanpa batasan sebesar 1.096 juta rupiah. Sehingga total aset neto yang kita dapat sebesar 1.296 juta rupiah. Jadi, total liabilitas dan aset neto sebesar 1.311 juta rupiah. Selanjutnya, aset didapat dari total liabilitas dan aset neto sebesar 1.311 juta rupiah. Baik, selanjutnya yaitu laporan penghasilan komprehensif. Untuk menentukan total penghasilan komprehensif yaitu dengan cara pendapatan dikurang beban. Contohnya seperti dalam laporan penghasilan komprehensif Yayasan Budi Bakti ini. Yang pertama dari kontribusi tanpa batasan dari pemberi sumber daya. Pendapatan yang dihasilkan yang pertama dari donasi sebesar 840 juta, hibah 160 juta, alokasi pemerintah daerah 100 juta, alokasi pemerintah pusat 150 juta, pendapatan penggalangan dana 3 juta, pendapatan sewa gedung 30 juta. Total pendapatan yang didapatkan dari kontribusi tanpa batasan yaitu sebesar 1.283 juta. Selanjutnya beban yang didapatkan dari kontribusi tanpa batasan yaitu beban gaji sebesar 30 juta, beban sewa 15 juta, beban brosur 1.500.000, beban transportasi 500, beban pemeliharaan gedung 70 juta, beban pemeliharaan peralatan 10 juta, beban program pendidikan 10 juta, dan beban kegiatan 50 juta. Total beban yang dihasilkan dari kontribusi tanpa batasan yaitu sebesar 187 juta. Baik, selanjutnya itu menentukan surplus atau defisitnya. Jika hasilnya positif maka menjadi surplus dan jika negatif maka menjadi defisit. Caranya yaitu total pendapatan dikurang total beban, hasilnya yaitu menjadi 1.096 juta. Dan karena hasilnya positif maka menjadi surplus. Selanjutnya yaitu kontribusi dengan pembatasan dari sumber daya. Pendapatan yang dihasilkan dari kontribusi dengan pembatasan yaitu hanya donasi sebesar 200 juta. Jadi total pendapatannya hanya 200 juta dan karena tidak ada beban jadi tidak dikurangkan dengan beban. Lalu hasilnya menjadi 200 juta dan itu surplus karena positif. Selanjutnya total penghasilan komprehensif ini didapatkan dari surplus kontribusi tanpa batasan ditambah kontribusi dengan pembatasan yang hasilnya menjadi 1.296 juta.
Selanjutnya ada laporan perubahan aset neto. Yang pertama ada aset neto tanpa pembatas dari pemberi sumber daya. Diasumsikan bahwa saldo awal aset neto tanpa pembatas sebesar 500 juta rupiah dan memiliki surplus tahun berjalan sebesar 1.096 juta rupiah, sehingga saldo akhir aset neto tanpa pembatas sebesar 1.596 juta rupiah. Yang kedua ada aset neto dengan pembatas dari pemberi sumber daya. Diasumsikan bahwa saldo awal aset neto dengan pembatas sebesar 100 juta rupiah dan memiliki surplus tahun berjalan sebesar 200 juta rupiah, sehingga saldo akhir aset neto dengan pembatas sebesar 300 juta rupiah, sehingga total aset neto sebesar 1.896 juta rupiah. Baik, selanjutnya ada laporan arus kas. Laporan arus kas terdiri dari 3 aktivitas, yaitu aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Namun, pada laporan arus kas kami hanya terdapat 2 aktivitas, yaitu aktivitas operasi dan aktivitas investasi. Pada aktivitas operasi terdiri dari kas dari kontribusi sebesar 1.296 juta rupiah, kas dari pendapatan penggalangan dana sebesar 3 juta rupiah, kas dari pendapatan sewa gedung sebesar 30 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk pemeliharaan gedung sebesar 70 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk pemeliharaan peralatan sebesar 10 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk program pendidikan sebesar 10 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk cetak brosur sebesar 1.500.000 rupiah, kas yang dibayarkan untuk transportasi lokal sebesar 500.000 rupiah, kas yang dibayarkan untuk sewa sebesar 15 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk kegiatan sebesar 50 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk gaji karyawan sebesar 30 juta rupiah, kas yang dibayarkan untuk perlengkapan sebesar 5 juta rupiah, sehingga total kas neto dari aktivitas operasi sebesar 1.137 juta rupiah. Selanjutnya pada aktivitas investasi, terdapat pembelian peralatan sebesar 570 juta rupiah, sehingga kas neto dari aktivitas investasi sebesar 570 juta rupiah. Sehingga terdapat kenaikan neto kas sebesar 567 juta rupiah dan diasumsikan bahwa kas pada awal periode sebesar 200 juta rupiah, sehingga kas pada akhir periode adalah 767 juta rupiah.